Saudari-saudari yang terkasih, mari kita menyiapkan hati, pikiran kita untuk melanjutkan renungan kita dalam retreat kita ini. Kita awali dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepadamu untuk berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Kami datang kepadamu untuk memohon penyertaan-Mu bagi kami dalam melanjutkan refleksi kami. Berkatilah kami yang terus berusaha dari hari ke hari untuk menghayati dan melaksanakan spiritualitas kongregasi kami. Mampukanlah kami untuk menjadi hamba-Mu yang setia dalam mewartakan kerajaan Allah dimanapun kami berkarya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Congregasi Suster Putri Darusari, hadir sebagai tanda syukur pada Tuhan, dengan menanggapi panggilan sucinya untuk bangkitkan diri seutuhnya seluruh keadaan Bunda Maria. Siap sedia dengan penuh semangat berjiwa kita dan berkorban melayani sampai ke ujung bumi. Kongregasi Suster Putri Darusari, bersama Kristus hamba yang setia, bebaskan sesama dari kemiskinan, angkat mereka yang kurang beruntung, menjadikan dunia bersinar indah. Untuk keselamatan semua jiwa, inilah jati diri kita. Putri Darusari, inilah jati diri kita. Putri Saudari-saudari yang terkasih, selamat sore, selamat berjumpa kembali. Kita lanjutkan permenungan kita dengan tema kita pada sore hari ini, penghayatan karisma dan spiritualitas kongregasi kita sebagai kongregasi Maria. Sebagai sumber untuk permenungan kita pada sore hari ini, kita ambil dari konstitusi kongregasi kita, artikel 106 sampai dengan 115. Sumber spiritualitas kongregasi kita, kami membaginya dalam dua sumber utama, yaitu yang pertama dari kitab suci dan tradisi gereja. Lalu yang kedua itu sumbernya dari tradisi kongregasi yang tertulis dan lisan. Yang tertulis di sini diantaranya konstitusi kongregasi kita, buku-buku pendiri dan kopendiri,
buku para suster perdana, himbauan dari kongregasi, provinsial, regio atau koordinator wilayah, penegasan bersama seperti hasil musyawarah umum, hasil pertemuan tahunan, baik komunitas maupun wilayah-wilayah tertentu, regio, provinsi, dan secara umum kongregasi. Lalu sumber yang kedua secara lisan itu spiritualitas kita dapat dari cerita langsung atau sharing pengalaman dari para suster perdana yang pernah mengalami kebersamaan bersama para pendiri, baik bapak pendiri maupun suster ibu, tentang pengalaman hidup mereka di awal kongregasi berdiri, dan juga dari pengalaman kerasulan setiap suster. Misalnya pelayanan kepada orang-orang sederhana, orang-orang kecil, kita mendengar cerita atau sharing dari suster-suster di Kalimantan, di pedalaman, dari Afrika, dari Papua, dari Mentawai, dan tanah misi seperti di Roma, Belgia, Kanada, dan tempat-tempat kerasulan kita yang lain. Mengapa itu semua menjadi sumber bagi kita dalam menghayati spiritualitas kongregasi? Alasannya itu yang pertama, karena semua sumber itu menjadi pegangan untuk kita sebagai PRR. Konstitusi menjadi dasar pegangan kita untuk hidup, menjalani panggilan sebagai PRR, himbauan-himbauan, dari himbauan itu kita hidup bersama di komunitas ataupun secara regio, secara provinsi, dan secara keseluruhan dalam kongregasi. Alasan yang kedua, misalnya melalui sharing pengalaman dari suster-suster yang berupa cerita, menjadi bahan pembelajaran bagi kita masing-masing dalam melanjutkan dan menghidupkan serta menjalankan karya produsen kita masing-masing. Misalnya, kalau ada sharing dari para suster di pedalaman Kalimantan bagaimana merasul dengan ketinting dan sebagainya, pergi di tengah umat, berjalan kaki di tengah lumpur, dan cerita-cerita lain, semua pengalaman-pengalaman itu menginspirasi kita dalam merasul. Atau cerita dari tanah misi, dari Kenya, bagaimana pelayanan para suster kita kepada orang-orang HIV AIDS, pendampingan kepada calon-calon kita yang berbeda budaya di sana. Semua itu menginspirasi kita untuk menghidupkan spiritualitas kongregasi dalam pelayanan kita masing-masing. Lalu bagaimana kita menghayati spiritualitas kita? Yang paling pertama adalah ada kesadaran. Kita sadar bahwa kita ini kongregasi diosesan yang lahir dari iman umat wilayah Larantuka. Wilayah ini memiliki devosi yang khusus kepada Bunda Maria Ratu Rosari. Lalu yang kedua, bentuk penghayatan kita menghidupi semangat hidup Bunda Maria sebagaimana pilihan pendiri dan dalam mendirikan kongregasi kita. Ini bisa kita baca dalam konstitusi kongregasi kita artikel 110. Lalu kita juga belajar dari Bunda Maria sebagai hamba Allah yang setia. Kita berusaha menjadi wanita rohani. Penampilan kita bukan seperti wanita-wanita yang di luar sana, tetapi kita tampil sebagai wanita rohani yang menjiwai semangat Bunda Maria dalam kerasulan dan kehadiran kita dimanapun kita berada. Lalu kita bersedia menyerahkan diri secara total seperti Bunda Maria untuk keselamatan dunia, melalui kesediaan untuk hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk pelayanan kepada semua orang. Seperti ada tertulis dalam konstitusi artikel 108. Lalu karena kita menganut spiritualitas Bunda Maria, kita menjadikan Maria sebagai model. Mengapa? Karena Bunda Maria menjadi pelindung dan ibu rohani. Ia pun menjadi model hidup bakti kita. Ingat renungan tadi pagi berkaitan dengan pembaktian diri, kita meneladani hidup dan pembaktian diri Bunda Maria sendiri. Dari Maria kita belajar tentang bagaimana menghayati kaul-kaul kita,
seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria sendiri dalam kesediaannya untuk menjadi ibu Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kesediaan Bunda Maria ini mengandung 3 kaul hidup membiara kita. Kita juga belajar dari Bunda Maria untuk taat tanpa bertanya. Meskipun kita kalau lihat dalam kehidupan kita saat ini, ketaatan kita ada dialognya. Kalau kita diutus ke tempat yang mungkin agak berat buat kita, biasanya kita akan berdialog dengan para pemimpin kita, dan setelah berdialog ada pengecualian dan kita pun mungkin tidak jadi pindah dan seterusnya. Tetapi itulah ketaatan yang sedang kita jalani saat ini berdasarkan kebutuhan dan pelayanan kita kepada umat di mana kita berada. Lalu kita juga belajar untuk taat dengan aturan komunitas, aturan kongregasi secara umum dan keputusan bersama dalam komunitas. Setiap bulan tentu kita ada rekoleksi, ada himbauan dari komunitas, ada kesepakatan bersama dalam pertemuan-pertemuan sebagai satu komunitas. Inilah kita belajar untuk taat dan menghayati serta menjalankan semua apa yang telah kita omong bersama dalam komunitas itu dalam hidup sehari-hari. Kita juga belajar hidup menurut struktur. Contoh paling kecil, kalau kita kemana-mana harus minta izin. Dari Bunda Maria kita belajar tentang hidup struktur, minta izin kepada pemimpin komunitas, kalau di komunitas, kalau harus berlibur minta izin kepada pemimpin umum, ada tertulis dalam konstitusi, dan juga provinsial atau koordinator wilayah. Kita menyampaikan bila tidak hadir dalam komunitas atau kebersamaan, itulah bentuk ketaatan kita paling nyata dan penghayatan kita dalam hidup sehari-hari. Kita belajar juga tentang keikhlasan. Kita ikhlas untuk bergaul dengan siapa saja dalam komunitas. Kita terbuka dan murni hati dalam pelayanan dan hidup bersama tanpa membeda-bedakan siapa yang harus saya layani, siapa yang tidak. Kita bergaul dengan semua orang dalam pelayanan kita, di tempat karya kita, di sekitar lingkungan kita, meskipun berbeda agama atau apapun perbedaan kita, itu tidak menghalangi pelayanan kita. Ini kita bisa baca dalam konstitusi artikel 142 Tata Hidup 1. Kita belajar dari Bunda Maria tentang sikap lepas bebas, tanpa rasa milik dalam kebersamaan dan pelayanan. Kadang dalam kenyataan bahwa setelah kita bertanggung jawab atas satu karya dan karya itu sudah maju, kita diminta untuk meninggalkan karya itu, pindah ke tempat lain dan mulai karya yang baru. Biasanya kadang-kadang ini susah bagi kita, tetapi dari Bunda Maria kita belajar untuk bersikap lepas bebas, memberikan apa yang sudah kita usahakan untuk kebersamaan dan pelayanan kita. Kita juga belajar untuk tidak terikat dengan pribadi tertentu karena merasa cocok. Mau hidup dengan siapa saja di komunitas, harus pilih dengan ini, dengan itu. Itu tidak kita hidupkan karena kita hidup bersama dengan semua orang tanpa memilih. Dari Bunda Maria kita belajar tentang bagaimana menjadi pendengar, pelayan, pewarta, baik melalui kata-kata maupun dalam sikap dan teladan hidup kita. Karena setiap kita adalah pelayan rencana dan kehendak Allah. Ini ada dalam konstitusi kita artikel 145. Kita belajar mendengarkan umat yang kita kunjungi dalam kunjungan keluarga ataupun dalam karya kita. Kalau yang di sekolah bisa menjadi pendengar bagi orang tua murid yang datang mengeluh mengesah dengan segala kesulitan hidup mereka, ataupun karyawan kita, ataupun pegawai, dan siapa saja yang membutuhkan kita untuk mendengarkan mereka. Dari mendengarkan kita melayani mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan lebih daripada itu kita belajar untuk mendengarkan dan melayani saudari-saudari yang hidup bersama kita paling dekat di komunitas kita masing-masing.
Dari Bunda Maria, kita juga belajar untuk hidup dan mengikuti Yesus sebagai hamba. Hamba yang bersedia diutus kemana saja, hamba yang bersedia untuk bekerja apa saja, hamba yang bersedia untuk tinggal dengan siapa saja di komunitas tanpa memilih siapa yang harus tinggal dengan kita atau sesuai dengan kecocokan kita, keinginan kita. Dari Bunda Maria, kita juga belajar untuk terlibat dalam perannya sebagai Ibu Tuhan yang nyata dalam sikap hidup dan teladan kita baik di komunitas maupun dalam karya perutusan kita. Bunda Maria melewati 3 atau 4 tahap kehidupan Yesus, yaitu mulai dari menerima kabar sekaligus itu menjadi kesempatan panggilannya sebagai Ibu Tuhan, dan yang kedua melahirkan dan mengasuh Yesus, yang ketiga menyertai Yesus dalam perutusannya, dan yang keempat mewartakan ajaran Yesus. 4 hal ini menjadi pedoman bagi kita yang mengikuti teladan Bunda Maria dalam menghayati spiritualitas kita. Dalam penghayatan kita belajar dari Bunda Maria yang setia dan taat kepada Allah tanpa banyak bertanya, tanpa banyak mengeluh, tetapi percaya bahwa Tuhan akan menyertainya dalam menjalankan perutusannya sebagai Ibu Tuhan. Oleh karena itu, oleh karena kita belajar dari Bunda Maria, maka inilah alasan bagi kita untuk yang pertama setia menjalankan doa Rosario jam 3 sebagai tradisi dalam kongregasi, dan ini menjadi bentuk tapa dan mati raga serta bentuk penghayatan kita akan kesengsaraan Tuhan yang juga dihayati oleh Bunda Maria. Kita juga setia mendoakan peristiwa-peristiwa Rosario baik bersama maupun perorangan untuk menghayati misteri keselamatan yang ditawarkan Allah kepada kita melalui Bunda Maria. Kita setia mengundang kehadiran Roh Kudus seperti tradisi yang ditinggalkan oleh co-pendiri Suster Ibu Anfrida SSPS, dan keyakinan Bapak Pendiri bahwa kongregasi tidak akan mati karena ada Roh Kudus dan Bunda Maria sebagai tokoh iman. Ini ada dalam konstitusi kongregasi kita artikel 114. Kita karena meneladani Bunda Maria, itulah menjadi alasan kita hidup dengan penuh syukur yang nyata dalam kesetiaan kita untuk menghidupkan hidup doa, merenungkan sabda, dan setia dalam penerimaan sakramen-sakramen. Kita juga membaharui diri melalui kesempatan rekoleksi di komunitas, retret tahunan, pertemuan-pertemuan baik junior maupun medior dalam tingkat kongregasi, tingkat provinsi, regio, wilayah kuasi, dan komunitas. Lalu kita juga mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita karena kita memiliki semboyan Damiki Virtutem, menyerahkan diri seluruhnya kepada penyelenggaraan yang ilahi dalam karya kerasulan kita dan juga dalam hidup kita setiap hari. Kita juga menghidupkan semangat hamba dan terus berharap kepada Allah dalam segala situasi, seperti teladan Bunda Maria yang terus berharap kepada Allah, terus menjalankan rencana Allah meskipun ia tidak mengerti. Dalam kerasulan, kita mencari dan menemukan kehendak Allah dalam setiap situasi hidup kita, baik dalam penghayatan panggilan maupun dalam hidup karya kita. Ini yang meneguhkan pencarian kita untuk menemukan kehendak Allah ini ada dalam konstitusi kongregasi kita, artikel 110, Tata Hidup 3. Kita setia merasul di tengah umat dalam situasi apa saja, atau terlibat dalam karya pastoral umum gereja dalam berbagai bidang karya pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan gereja lokal dan membaca tanda zaman. Konstitusi kita artikel 104.
Kita setia melayani dalam komunitas dan bersedia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana seperti memasak, menyapu, mencuci, dan lain-lain, tugas-tugas sederhana yang kadang-kadang tidak terlalu diperhitungkan, tetapi bagi kita seorang PRR yang menghidupkan semangat Bunda Maria sebagai hamba Allah, kita setia dalam menjalankan tugas-tugas sederhana ini. Ini kita dasarkan dari konstitusi artikel 111 dan 213 yang meneladani Bunda Maria. Bunda Maria menemukan Allah dalam urusan kesehariannya. Kita menghayati iman Maria yang tetap percaya kepada Allah. Kita pun tetap percaya kepada Allah untuk merasul di tempat-tempat yang sulit, bersedia bekerja sama dengan semua orang dan melayani semua orang, khususnya mereka yang miskin dan membutuhkan bantuan. Para saudari yang terkasih, sebagai refleksi kita untuk sesi ini, setelah sekian lama berusaha menghayati spiritualitas kongregasi kita, bagian mana dari spiritualitas kongregasi yang sulit untuk kita laksanakan? Misalnya mungkin doa rosario jam 3, atau tidak bisa merasul di tempat-tempat susah, atau tidak bisa hidup dengan suster ini, suster itu, atau kesulitan-kesulitan lain yang berkaitan dengan spiritualitas. Kita bisa merefleksikannya, kenapa kita merasa sulit dalam menghayati spiritualitas kongregasi. Lalu setelah menemukan alasannya, apa yang menjadi niat bagi kita dalam mengatasi kesulitan menghayati spiritualitas kongregasi itu? Kita lanjutkan itu dalam permenungan kita. Terima kasih.